Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan membahas cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberi tahu kalian dulu apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita pergi ke menu. Iya, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, apa sih gagasan pokok? Yang kedua, apa sih gagasan pendukung? Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan contoh cara menemukan suatu gagasan. Nah, mari kita mulai. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas pada suatu bacaan, baik berupa suatu kalimat atau paragraf. Nah, di sini ada kata paragraf. Kalian pasti sudah mengetahui apa itu paragraf. Iya, paragraf itu letak baris pertama agak menjorok ke dalam, yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, paragraf itu ada 3 macam. Yang pertama ada paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di awal, kemudian ada paragraf induktif. Kalimat utamanya ada di akhir, seperti itu ya. Dan paragraf campuran. Apa sih paragraf campuran itu? Kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir. Iya. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ketika menentukan suatu gagasan pokok. Yang pertama, gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama. Seperti itu ya. Yang kedua, kalimat inti atau kalimat utama biasanya terletak pada awal kalimat atau ada di akhir dari suatu kalimat atau akhir dari suatu paragraf, seperti itu ya. Iya, kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau gagasan penjelas dari suatu gagasan pokok yang berfungsi untuk menjelaskan suatu gagasan pokok, seperti itu ya. Kemudian gagasan pendukung juga biasanya lebih dari satu kalimat. Kemudian biasa terletak di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Kalian pasti sudah sangat paham sih bagaimana cara membedakan gagasan pendukung dan gagasan pokok, seperti itu ya. Kemudian, nah, Ibu akan memberikan contoh dengan memberikan satu paragraf dan kita temui atau kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu ada di sebelah mana ya. Nah, kalian cermati baik-baik ya. Kemudian kita baca bareng-bareng. Peringatan 17 Agustus, Kodim 0703, Kota Bogor menyediakan 600 porsi makanan gratis. Warung yang biasanya dibuka setiap hari Jumat dengan konsep membayar makanan dengan seikhlasnya itu pun rencananya akan dibuka secara gratis pada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia dengan mengusung konsep Makan Merdeka. Letkol ARM Dodi Suhadiman mengatakan bahwa kegiatan itu sebagai rangkaian HUT Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kira-kira gagasan pokoknya itu ada di mana? Ada di awal ya. Ini adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah peringatan 17 Agustus Kodim 0703 Kota Bogor menyediakan 600 porsi makanan gratis, seperti itu. Kemudian kira-kira di mana nih gagasan pendukungnya? Ada di sini ya, warung yang biasanya dibuka setiap hari Jumat dengan konsep membayar makanan dengan seikhlasnya itu pun seterusnya sampai rangkaian HUT Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah gagasan pendukungnya. Seperti itu ya, ini adalah contoh dari suatu paragraf. Kalian pasti sudah sangat mengerti sampai di sini. Kalian pasti sudah sangat paham bagaimana cara membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selamat mengerjakan tugas yang lain ya anak-anak. Assalamualaikum.